Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membacakan materi UAS saya, yaitu ada dua materi. Yang pertama tentang nilai-nilai universal yang baik dalam ekonomi Islam, dan yang kedua itu nilai-nilai buruk yang dilarang dan harus dihindari dalam ekonomi Islam. Baiklah, untuk materi pertama itu ada kebebasan. Nah, di dalam sistem ekonomi sosial tidak mengenal kebebasan individual karena segala sesuatunya diatur dan ditentukan oleh negara secara sentralistis. Sedangkan dalam sistem ekonomi liberalisme, kapitalisme, masalah kebebasan orang per orang sangat mendapatkan tempat yang terhormat. Bahkan, negara tidak boleh ikut campur dalam urusan mereka termasuk dalam bidang ekonominya. Di dalam sistem ekonomi Islam, dalam Islam, masalah kebebasan ekonomi adalah tiang pertama dalam struktur pasar. Dalam struktur pasar Islam, kebebasan didasarkan atas ajaran-ajaran fundamental Islam, atau dengan kata lain nilai dasar kebebasan ini merupakan konsekuensi logis dari ajaran tauhid, di mana dengan pernyataan tidak ada Tuhan selain Allah, artinya manusia terlepas dari ikatan perbudakan baik oleh alam maupun oleh manusia itu sendiri. Nah, kebebasan menurut pandangan Islam bahwa alam jagat raya ini seisinya adalah diperuntukkan manusia, baik berupa tumbuh-tumbuhan, batu, air, ataupun potensi-potensi alam lainnya sebagai makhluk yang menyandang gelar khalifah. Manusia mempunyai tugas untuk melindungi, melestarikan, mengamankan, mengembangkan segala potensi alam yang ada sekaligus menggunakannya. Nah, yang kedua itu ada keadilan. Konsep adil di sini mempunyai dua konteks, yaitu konteks individual dan juga konteks sosial. Menurut konteks individual, dalam aktivitas perekonomiannya, seorang muslim tidak boleh menyakiti diri sendiri. Adapun dalam konteks sosial, setiap muslim dituntut untuk tidak merugikan orang lain. Terhadap keseimbangan antara keduanya, yaitu diri sendiri dan juga orang lain. Hal ini menunjukkan bahwa setiap aktivitas ekonomi yang dilakukan oleh orang beriman harus adil agar tidak ada pihak yang tertindas dan terugikan. Menurut Syed Qutb, keadilan adalah sebuah persamaan kemanusiaan yang memperhatikan keadilan terhadap semua nilai dalam kehidupan pada segi-segi atau sudut-sudut ekonomi yang luas dalam pengertian yang lebih mendalam, yaitu memberikan kesempatan penuh kepada individu untuk berkreasi, lalu memberikan keluasan untuk melakukan pekerjaan tersebut, serta memperoleh upah atau imbalan dalam batas wajar yang tidak bertentangan dengan tujuan hidup umat Islam. Nah, yang ketiga itu ada maslahah. Menurut istilah, maslahah adalah mendatangkan segala bentuk kemanfaatan atau menolak segala kemungkinan yang merusak. Manfaat adalah ungkapan dari keseluruhan kenikmatan yang diperoleh dari usaha yang telah dilakukan dan segala hal yang masih berhubungan dengan manfaat tersebut. Sedangkan kerusakan merupakan keseluruhan akibat yang merugikan dan menyakiti atau segala sesuatu yang ada kaitannya dengan kerusakan tersebut. Masalah adalah apa yang kembali kepada kokohnya ke kehidupan manusia dan kehidupan yang sempurna. Maslahah menjadi dasar pengembangan ekonomi syariah dan menghadapi perubahan dan kemajuan zaman. Dengan pertimbangan maslahah, regulasi perekonomian bisa berubah dari teks kepada konteks, teks nas dan kepada konteks nas yang mengandung maslahah. Implementasi maslahah dalam kegiatan ekonomi tersebut dapat dilihat dari berbagai aspek, seperti dalam masalah mekanisme pasar,
pembentukan lembaga hisbah, zakat produktif, kehadiran lembaga keuangan syariah, dan sebagainya. Pertimbangan yang berdasarkan masalah dalam mekanisme pasar dapat dilihat dalam kasus intervensi harga. Nah, yang keempat ada keseimbangan. Nah, keseimbangan ini merupakan nilai dasar yang mempengaruhi berbagai aspek tingkah laku ekonomi seseorang muslim. Keseimbangan adalah tidak berat sebelah, baik itu usaha-usaha kita sebagai individu atau terkait keduniaan dan keakhiratan, maupun yang terkait dengan kepentingan diri dan orang lain. Tentang hak dan kewajiban sebagaimana Allah menyebutkan dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 201. Nah, yang kelima itu ada tolong-menolong. Nah, sikap tolong-menolong adalah sikap dalam kebaikan antara sesama manusia, apalagi dengan saudara seiman. Tolong-menolong yang menjadi prinsip ekonomi Islam. Setiap akad yang dilakukan harus bersifat saling menguntungkan semua pihak yang berakad. Prinsip tolong-menolong dapat menjadi pondasi dalam membangun sistem ekonomi yang kukuh agar pihak yang kuat membantu yang lemah dan mereka yang kaya tidak melupakan yang miskin. Yang keenam itu ada persaudaraan dan kebersamaan. Persaudaraan dalam aktivitas ekonomi dan bisnis adalah kebersamaan universal, kepercayaan bahwa sumber daya adalah amanah, kewajiban agar berpola hidup hemat dan sederhana, dan setiap individu memiliki kebebasan yang dapat dipertanggungjawabkan, dan kebebasan tersebut dibatasi dengan kebebasan antar sesama manusia sebagai wujud dari hablu minan nas. Semua itu adalah rangka untuk mencapai tujuan syariah, yang mana konsep as-syariah dapat dalam perspektif Al-Ghazali adalah untuk menciptakan kemaslahatan dan kesejahteraan manusia. Yang ketujuh ada merata. Nah, ekonomi Islam memiliki konsep distribusi pemerataan kekayaan atau pendapatan secara merata bagi masyarakat, sehingga tidak ada ketimpangan ekonomi yang mencolok di dalam masyarakat. Adapun instrumen yang digunakan menggunakan zakat, hukum warisan, hukum wasiat, wakaf, zakat fitri, uang tebusan, infak, dan sedekah, memberi makan kaum miskin, piutang baik kepada Allah, menginfakkan kelebihan, larangan menimbun harta dan yang terlarang. Yang kedelapan, halalan thayyibah. Halalan thayyibah berasal dari gabungan kata dalam bahasa Arab yaitu halal dan thayyib. Halal memiliki makna sesuatu yang tidak dilarang dalam agama. Lawan kata halal adalah haram. Menurut buku pemasaran syariah era digital oleh Dr. Andes Idris Parakasi MM 2020, setidaknya keharaman dibagi dalam dua aspek. Yang pertama, haram secara zat atau materi yang telah dinyatakan haram oleh syariat. Yang kedua, haram bukan secara zatnya, namun cara memperoleh, cara membeli atau mengelola barang tersebut bertentangan dengan syariat Islam. Sedangkan thayyib bermakna makanan enak yang dapat dirasakan oleh indera dan jiwa. Nah, materi selanjutnya itu materi kedua. Poin pertama itu adalah riba. Di dalam agama Islam, riba adalah praktik yang diharamkan bagi umat Islam. Memperlakukan bunga dengan persentase tertentu pada pinjaman bank konvensional atau lembaga keuangan lainnya dianggap sebagai praktik riba. Jenis-jenis riba secara umum, riba dapat dibedakan menjadi dua, yaitu riba hutang piutang dan riba jual beli. Nah, yang pertama itu riba hutang piutang. Pengertian riba hutang piutang adalah tindakan mengambil manfaat tambahan dari suatu hutang. Riba hutang piutang dapat dibedakan menjadi dua, yaitu riba qard, yaitu mengambil manfaat atau
tingkat kelebihan tertentu yang disyariatkan kepada penerima hutang. Dan yang kedua, riba jahiliyah, yaitu penambahan hutang lebih dari nilai pokok karena penerimaan utang tidak mampu membayar hutangnya tepat waktu. Nah, riba jual beli. Riba jual beli seringkali terjadi ketika konsumen membeli suatu barang dengan cara mencicil. Penjualan, penetapan, penambahan nilai barang karena konsumen membelinya dengan mencicil. Riba jual beli dapat dibedakan menjadi dua, yaitu riba yaitu praktik pertukaran antar barang sejenis dengan kadar atau takaran yang berbeda. Sedangkan barang yang dipertukarkan tersebut masih termasuk dalam jenis barang ribawi. Yang kedua itu riba nasi'ah, yaitu penangguhan penyerahan atau penerimaan jenis barang ribawi yang dipertukarkan dengan jenis barang ribawi lainnya. Riba nasi'ah terjadi karena adanya perbedaan perubahan atau penambahan antara barang yang diserahkan saat ini dengan yang diserahkan kemudian. Nah, landasan hukum riba itu terdapat di Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 276, Quran surah Al-Baqarah ayat 275, dan surah-surah yang lain. Contoh riba dalam masyarakat, yang pertama itu bunga bank konvensional, dan yang kedua pinjaman dengan syarat. Nah, di sini ada haram. Haram, pengertian haram adalah sebuah status dalam hukum terhadap suatu aktivitas atau keadaan suatu benda, dalam artian salah satunya makanan. Aktivitas yang berstatus hukum haram atau makanan yang dianggap haram adalah dilarang secara keras oleh orang yang melakukan tindakan haram atau memakan makanan haram akan mendapatkan konsekuensi berupa dosa. Nah, selanjutnya najis. Pengertian najis secara literal dan dalam bahasa Arab memiliki makna segala sesuatu yang bersifat kotor. Al-Malikiyah mendefinisikan nilai sebagai sifat hukum suatu benda yang mengharuskan seseorang tercegah dari suatu kebolehan melakukan salat bila terkena atau berat di dalamnya. Nah, adapun macam-macam najis. Yang pertama, najis mukaffafah atau najis ringan. Contohnya itu air kencing bayi berjenis kelamin laki-laki dengan usia kurang dari 2 tahun. Yang kedua, najis mutawassitah atau najis sedang. Contohnya itu najis segala sesuatu yang keluar dari kubul dan dubur manusia atau binatang terkecuali air mani. Yang ketiga itu najis mughalladah atau najis berat. Nah, contohnya najis berat ini khusus untuk najis berat ini seperti babi, anjing, dan darah. Nah, selanjutnya ada gharar. Gharar adalah transaksi bisnis yang mengandung ketidakjelasan bagi para pihak baik dari segi kuantitas, fisik, kualitas, waktu penyerahan, bahkan objek transaksinya pun bisa jadi masih bersifat spekulatif. Ketidakpastian ini melanggar prinsip syariah yang idealnya harus transparan dan memberikan keuntungan bagi kedua belah pihak. Nah, selanjutnya ada maisir. Maisir, pengertian maisir dalam Islam perjudian. Maisir atau dalam bahasa Arab, maisir dilarang oleh hukum Islam dengan alasan bahwa perjanjian antara pemain yang didasarkan pada bujukan tersebut, kejahatan yang diada-adakan oleh harapan yang sepenuhnya angan-angan dalam pikiran para pemain bahwa mereka akan mendapatkan keberuntungan hanya dengan bertaruh nasib belaka tanpa mempertimbangkan untuk kemungkinan kerugian. Nah, yang terakhir adalah zolim. Selanjutnya adalah zolim ya. Zolim menurut bahasa Arab, arti kata zolim dalam ajaran Islam berarti zolim, yang maknanya sebuah perkara atau sesuatu yang kondisinya bukan selayaknya. Yang selanjutnya ada tadlis. Tadlis adalah salah satu bentuk penipuan dalam berdagang, merupakan bentuk ketidakjujuran seorang pedagang dalam menjalankan usahanya.
Nah, selanjutnya adalah khianat. Khianat adalah lawan dari amanah. Khianat bisa diartikan sebagai suatu perbuatan yang tidak melaksanakan atau menjaga apa yang diamanahkan dan menjadi kewajiban kepada Allah dan Rasul-Nya. Begitu juga orang lain atasnya. Khianat adalah salah satu sifat dari orang munafik. Sebagaimana dijelaskan Nabi dalam sabdanya, yaitu tanda-tanda orang munafik itu ada 3, apabila berbicara dia berbohong, dan apabila berjanji mengingkari, dan apabila dipercaya dia berkhianat. Hadis riwayat Muslim. Mungkin itu saja penjelasan saya tentang kedua materi tadi. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.